Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Miss Umi dalam FOIR, Voice of Insan Rabani and Raudah. Suara pendidikan dari KB TK SD Islam Raudah, SMP SMA Insan Rabani di BSD. Masih seputar PTMT yang menarik sekali untuk kita bahas. Hari ini alhamdulillah kami bisa menghadirkan Kepala SMA Insan Rabani BSD, yaitu Bapak Mundopar, SSI MPD. Assalamualaikum Pak Mundo, sehat Pak? Fresh sekali Pak. Segar sekali Bapak hari ini, alhamdulillah ya. Bagaimana PTM di SMA Insan Rabani Pak? Kelihatannya di wilayah Tangsel ini banyak yang sudah diizinkan, namun belum berani buka. Tapi SMA Insan Rabani ini luar biasa sudah berjalan. Boleh ceritakan Pak pada kami bagaimana reaksi peserta didik, guru-guru, dan juga mungkin dari Bapak sendiri? Baik Miss Umi. Terkait dengan PTMT, kami di SMA seluruh komponen sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Walaupun regulasi ada dinamika ya, perubahan-perubahan, namun kami menyiapkan sudah jauh-jauh hari. Jadi ketika ada perubahan yang terkesan mendadak, betul. Insya Allah kami sudah siap. Betul. Seperti di bulan Desember itu kami sudah melakukan pendataan, persiapan ke orang tua, ke siswa, ke guru, kemudian kesiapan di Dapodik sudah kami siapkan. Kemudian di bulan April bahkan kami sudah dinyatakan siap untuk menyelenggarakan PTM dari kementerian. Kemudian ketika bulan September ini kami jenjang SMA dibuka, itu semua hal yang dipersyaratkan insya Allah kami sudah penuhi. Sehingga walaupun ada kesan mendadak di jenjang SMA, karena keputusan di jenjang SMA itu pembukaan PTM itu pada tanggal 31 Agustus. Paling awal ya Pak ya? Ya, maksudnya tanggal 31 Agustus sore itu ada rapat terkait pembukaan PTMT di jenjang SMA. Betul. Nah, pembukaannya besoknya tanggal 1 September gitu kan. Tentunya ini suatu hal yang mendadak kalau dilihat dari keputusan. Namun kalau dilihat dari kesiapan, kami justru menyambut baik karena jauh-jauh hari kami sudah siap. Hingga pada tanggal 2 September kami mungkin salah satu sekolah yang pertama menyelenggarakan PTMT di Kota Tangerang Selatan. Disambut dengan antusias oleh para guru, orang tua, dan siswa tentunya. Betul. Dan sampai saat ini alhamdulillah proses PTMT sangat efektif untuk mengisi kekurangan layanan psikososial di sisi anak-anak tentunya gitu. Karena PTMT bukan berarti tentang penyelenggaraan pendidikan di posisi atau di kondisi normal, tetap dalam masa pandemik dengan kurikulum yang disesuaikan. Betul. Untuk memfasilitasi pemenuhan psikososial anak-anak. Betul, itu luar biasa ya Pak ya, perjuangan guru-guru ya, perjuangan sekolah untuk mengadakan PTMT. Jadi boleh dibilang meskipun mendadak, tapi sebetulnya SMA Insan Rabani ini sudah mempersiapkan dari sejak lama ya, dari awal dulu sempat ada. Mungkin bisa digarisbawahi, mendadak adalah keputusannya, namun persiapan kami sudah jauh-jauh hari. Jadi sudah matang ayah bunda. Jadi insya Allah untuk kepercayaan ayah bunda di rumah, kita saling menjaga kepercayaan itu, insya Allah kami sudah mempersiapkan sedetails itu ya Pak ya. As we are know, kita tuh best process school banget ya Pak ya, insya Allah, amin. Baik Pak, perihal program sekolah sendiri mungkin ini yang paling ditunggu oleh ayah bunda di rumah. Bagaimana program sekolah untuk senantiasa menjaga kesehatan dari guru-guru, tentu ya Pak ya, kita pengen guru-guru tetap sehat, kita juga ingin peserta didik semua dalam keadaan sehat. Bagaimana Pak, mungkin bisa dijelaskan pada kami? Baik, Miss Umi dan ayah bunda semua, penyelenggaraan pendidikan, layanan pendidikan di masa pandemik itu ada dua dasarnya. Yang pertama adalah
keselamatan dan kesehatan warga, warga sekolah. Gitu. Iya. Jadi siswa, guru dan semua yang terlibat harus diutamakan keselamatan dan kesehatannya. Yang kedua, pemenuhan psikososial anak. Jadi dua hal itu menjadi poin yang harus kita garis bawahi. Jadi SMA Ihsan Rabbani tentunya harus memastikan keduanya bisa berjalan dengan baik, yaitu dengan penerapan protokol kesehatan dari mulai anak-anak dan guru atau warga sekolah. Betul. Dari rumah, perjalanan sampai sekolah, beraktivitas di lingkungan sekolah, kemudian nanti kembali ke rumah. Itu harus kami pastikan bahwa anak-anak, guru dan warga sekolah lain terus melaksanakan protokol kesehatan, karena ini bukan tentang siapa yang sudah melaksanakan prokes, tapi semua saling terkait. Tidak hanya siswa yang bisa memastikan jalannya atau memastikan adanya keselamatan kita bersama. Ketika siswa sudah prokes berarti semuanya aman, bukan. Semuanya harus punya peran walaupun kecil. Dan disinilah salah satu nilai sekolah kami. Kami punya nilai-nilai yang kami rangkum dengan nama Ihsan Rabbani View, di mana salah satunya adalah bagaimana kita berperan dalam kebaikan-kebaikan kecil untuk menggapai ridha Allah, dan dengan harapan ridha Allah datang dari pintu mana saja, termasuk hal-hal kecil yang kita lakukan, termasuk dalam menjalankan prokes tadi. Masya Allah, luar biasa nih Ayah Bunda. Ihsan Rabbani View, hal-hal kecil, mulai dari hal-hal kecil itu tadi, prokes harus tetap disepakati, dan insya Allah ini menilai kebaikan juga ya. Mungkin kita harus seiring sejalan dengan bagaimana Ayah Bunda di rumah juga menjaga prokes itu sendiri ya Pak Mundo ya. Masya Allah. Sekarang perihal ini Pak, saya juga minta pendapat Bapak sendiri tentang, masih banyak loh Pak pro dan kontra di masyarakat itu. Mungkin Bapak pernah lihat di internet, mungkin ya Bapak juga di lingkungan kepala sekolah. Itu bagaimana Bapak menyikapinya? Iya. Tentu saja ini akan selalu menjadi pembicaraan ya, karena yang kita hadapi adalah anak-anak aset bangsa yang harus kita jaga dengan baik, kita kembangkan dengan baik. Jangan sampai kesalahan treatment, kesalahan pendekatan, kesalahan pengelolaan menjadi bumerang yang pada akhirnya bukan mengembangkan anak ini menjadi generasi terbaik, tapi justru berakibat fatal untuk anak-anak kita. Maka regulasi-regulasi terkait PTMT harus memastikan ini itu, tentunya itu menjadi salah satu standar untuk kita bisa menggelar PTMT. Survei awal ketika kami ingin membuka PTMT, hampir 100% anak-anak menginginkan sekolah tatap muka. Namun itu kan keinginan anak ya, kalau kita ikuti saja bumerang gitu. Pintu terakhir tetap harus di orang tua. Maka ketika orang tua menyampaikan ke sekolah bahwa sementara kami belum dulu, sementara kami tahan dulu, ya anak-anak harus diberikan pemahaman, dan mudah-mudahan orang tua juga mengambil porsi memahamkan anak-anak ini, karena yang paling efektif kan dari orang tua untuk memberikan pemahaman ke anak-anak. Kita pahami bahwa orang tua pun punya pertimbangan yang matang ketika akan memberikan izin anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Bagi kami memberikan pelayanan pendidikan dari PJJ ataukah offline itu hanya masalah teknis. Substansinya adalah bagaimana mengembangkan, meningkatkan kualitas anak-anak sejalan dengan perkembangan psikologisnya, sehingga anak-anak ini bisa menjadi generasi yang betul-betul siap ketika mereka terjun ke dunia yang mereka akan memegang kendalinya. Iya, betul. Aduh, ini tugas Pak Mundo ini luar biasa ya. Ada
langkah awal manusia dewasa ini meluluskan anak SMA ini luar biasa, harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Pendidikan yang betul-betul mumpuni, Masya Allah, Insya Allah ya, senantiasa istiqomah nih SMA Insan Rabbani ya Pak, jagain anak-anak sehat lahir batinnya ini dunia akhiratnya, Masya Allah. Baik Pak Mundo, saya juga ingin mengetahui bagaimana anak-anak dewasa ini sekarang menyambut ini kan dua pekan ya? Betul. 2 pekan ya? Betul. Itu bagaimana sekarang, kondisi sekarang nih hari ini? Iya. Kami melihat dengan apa namanya, dengan jelas bagaimana ruang-ruang kosong yang tadinya hilang ketika daring itu mulai sedikit terisi gitu. Ketemu dengan anak-anak itu dengan teman-teman ya, pastinya itu cerianya nambah. Bahkan apa namanya, kami sudah, kalau di kami per 2 minggu ada apa namanya, pendataan kesehatan warga sekolah beserta pendataan perizinan gitu. Kenaikan luar biasa, apa namanya, survei kepuasan layanan PTM yang kami lakukan kepada orang tua juga hasilnya luar biasa gitu. Jadi ini menjadi sebuah hal yang membahagiakan kita semua, bahwa ternyata PTMT bisa memberikan anak-anak layanan, pemenuhan layanan psikososialnya minimal mengejar ketertinggalan yang selama ini dihadapi oleh sekolah. Bagaimana sekolah bisa membentuk karakter, sekolah bisa menyentuh dengan kasih sayang. Inilah PTMT gitu. Bukan sekedar bagaimana transfer knowledge. Kalau transfer knowledge, insya Allah anak-anak generasi ini sudah dengan cara yang apapun bisa ya, dengan YouTube, dengan podcast, semuanya bisa. Tapi kita anak-anak Indonesia, anak-anak Insan Rabbani punya nilai-nilai yang tidak bisa sekedar dengan tayangan, bisa sekedar dengan didengarkan saja gitu. Kita butuh berinteraksi, dan itu saya yakin makhluk sosial butuh itu gitu. Anak-anak ini butuh ketemu dengan orang lain, sehingga apa namanya, akan berkembang lebih optimal lagi gitu. Amin, amin. Masya Allah. Ini ayah bunda yang mendengarkan di rumah, insya Allah sama dengan saya perasaannya ya. Tadi Pak Mundo bicara dengan hati sekali, sampai saya sendiri merinding. Jadi ini sampai sebegitunya memikirkan bagaimana anak-anak bisa bertumbuh kembang menjadi pria dewasa, wanita dewasa yang insya Allah calon pemimpin bangsa ya Pak Mundo ya. Calon generasi-generasi Rabbani yang luar biasa nanti. Masya Allah Pak Mundo, ini pembicaraan singkat yang luar biasa nih di sore hari ini. Terima kasih banyak waktunya, sudah meluangkan waktu di Void Channel. Semoga menambah kebaikan yang diinformasikan untuk ayah bunda di rumah dan untuk Pak Mundo sendiri menjadi amal jariah insya Allah. Amin. Terima kasih banyak waktunya Pak Mundo. Terima kasih waktunya. Ya. Ayah bunda, demikian perbincangan kita yang menarik hari ini bersama Bapak Mundofar yang luar biasa, insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya ayah bunda. Semakin menjaga kepercayaan terhadap sekolah dan kita saling bekerja sama, kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, insya Allah akan menjadikan anak-anak generasi Rabbani ini menjadi pemimpin yang luar biasa. Baik, itu saja dulu, nanti kita akan sambung lagi mungkin insya Allah dalam sesi yang berikutnya dengan bahasan yang berbeda. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera untuk kita semua.